Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel otomatis beserta rumusnya juga otomatis. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita akan benar-benar membuat tabel otomatis dan rumus otomatisnya mulai dari nol Sobat Excel. Di sini kita akan coba membuat list daftar nilai hasil ujian siswa pada sebuah kelas Sobat Excel. Nah, di sini kita tentu saja akan buat headernya terlebih dahulu dan juga list namanya. Nah, di sini kita buat yang pertama adalah nama ya. Kita buat headernya berupa nama seperti ini. Terus kita bisa masukkan hasilnya gitu IPA kalau biasanya ya. Kita singkat saja Bayu seperti ini. Bayu Matika. Terus fisika kita singkat fis atau kita definisikan secara IPA. Terus kimia. Nah, di sini ada matematika. Nah, ada bahasa Indonesia BI. Ada juga bahasa Inggris atau BIN, pakai G biar enak bedainnya ya Sobat Excel. Nah, terus kita tambahkan untuk ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Nah, ini cukup sampai di sini saja ya Sobat Excel untuk mata pelajarannya. Kalau Sobat Excel mau bikin sampai banyak silahkan. Untuk nama kita gunakan saja nama biasa saja ya Sobat Excel ya. Di sini kita akan mengkopinya saja. Kalau Sobat Excel punya daftar nama silahkan di-copy di Sobat Excel yang punyai. Oke Sobat Excel, sebelum kita masuk ke tabel otomatisnya, buat tabel sesuai data. Nah, di sini kita bisa tambahkan sesuai keinginan Sobat Excel ya. Di sini kita coba kita kasihkan total gitu ya, jumlah nilainya. Nah, ini juga bisa kita tambah rata-rata seperti ini Sobat Excel. Jadi rata-rata seperti ini. Nah, di sini baru kita mau mulai input yang namanya tabel otomatisnya. Jadi kita bisa sesuaikan dulu di sini biar nanti lebih enak ya Sobat Excel ya. Kita paskan seperti ini biar lebih tampilannya lebih menarik. Terus kita sesuaikan lagi namanya sesuai dengan panjang nama. Nah, di sini kita masukkan nilai terlebih dahulu Sobat Excel ya. Kita gunakan run between saja untuk nilainya. Kita run between mulai dari 50 sampai 100 saja ya. Setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Kita bisa gunakan autofill rumusnya sampai dengan nilai sejarah. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, agar nanti tidak acak, ini kalau diklik F9 diketik itu kan nilainya acak Sobat Excel. Jadi agar tidak seperti itu, maka kita akan menggunakan yang namanya paste special values. Seperti ini kita copy terlebih dahulu agar nanti nilainya nggak gerak Sobat Excel. Saya itu klik kanan lagi, paste spesial, pilih yang values agar angkanya itu saja yang tercopy bukan rumusnya. Jadi kalau sudah seperti ini, nah sekarang baru kita akan membuat tabelnya secara otomatis Sobat Excel. Jadi kita blok itu bisa mulai dari atas seperti ini Sobat Excel. Kalau emang datanya nanti sampai ke bawah inginnya ya Sobat Excel, jadi ke bloknya itu sampai dengan data atau header yang kita inginkan. Jadi setelah ini baru kita masuk ke fasilitas insert Sobat Excel. Insert di sini berada di ribbon yang di atas itu adalah setelah home itu adalah insert. Nah, di sini itu kita tinggal pilih yang namanya table. Nah, setelah kita klik maka akan muncul seperti ini Sobat Excel. Nah, tampilan di sini karena kita mau ada headernya berarti ini dicentang Sobat Excel ya. Setelah itu kita oke. Akan muncul tampilan default tabel kita Sobat Excel. Nah, jadi ada seperti ini. Kalau Sobat Excel itu menginginkan datanya sampai bawah, jadi ngebloknya bisa sampai ke bawah dengan mengabaikan yang namanya blok secara manual atau tabel name-nya ya Sobat Excel. Nah, di sini saya coba undo, kita buat tabel sesuai datanya saja. Jadi kita bloknya sampai ke sini saja ya, sampai nama Vidiana sampai rata-rata sini Sobat Excel. Nah, kita kembali lagi ke insert. Kita pilih table, kita oke langkahnya sama ya Sobat Excel.
Nah, ini adalah tampilan defaultnya. Kalau sobat Excel ingin yang lebih menarik, itu kita bisa masuk ke desain di sini sobat Excel. Nah, di sini akan muncul lagi tampilan-tampilan baru. Nah, di sini itu kita bisa pilih sesuai style yang kita inginkan. Nah, di bawah di sini ada tulisan more, silakan diklik ke bawah maka akan muncul beberapa pilihan lagi sobat Excel. Kalau kita drag ke bawah juga bisa. Di sini silakan sobat Excel bisa diarahkan ya. Ini belum saya klik loh ya. Jadi kalau kita arahkan seperti ini, dia sudah bisa mempreview tabelnya. Jadi kita coba pilih yang mana di sini sobat Excel bisa sesuai dengan keinginan. Nah, di sini saya akan mengambil yang warnanya biru atau hijau saja ya sobat Excel. Ini kalau hijau berarti saya klik seperti ini maka dia otomatis akan diterapkan seperti ini sobat Excel. Jadi warnanya otomatis akan berubah. Nah, selanjutnya kita mau bikin rumusnya otomatis ya sobat Excel ya. Di sini karena yang dimaksud otomatis itu adalah jadi ke bawah nanti biasanya kan kita kalau satu rumus itu bisa di autofill kan. Jadi kita harus drag dulu pojokan di sini kalau menghasilkan rumus baru dia akan muncul nanti keseluruhan data sampai ke bawah. Nah, di sini nanti akan muncul otomatis buat Excel. Nah, di sini karena yang diminta adalah jumlah, itu berarti kita akan menggunakan sum. Jadi sama dengan sum seperti ini. Kita tab, kita bloknya di sini ya, mulai dari biologi. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini sobat Excel. Jadi di row di sini sobat Excel yaitu tabel 6 di sini adalah nama dari tabel kita sobat Excel. Nah, karena beberapa kali saya juga membuat tabel, maka di sini adalah 6. Jadi kalau sobat Excel itu baru pertama kali menggunakan fasilitas insert tabel ini, itu munculnya akan tabel 1 sobat Excel. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, paham pemahamannya sampai, kita tinggal masukkan rumusnya biasa seperti rumus pada umumnya sobat Excel. Jadi kalau rumus sum itu kan berarti numbernya di blok sesuai dan sampai yang kita inginkan untuk dijumlahkan sobat Excel. Nah, kalau sudah selesai, maka kita tutup kurung untuk mengakhiri rumus dari sum. Dan kita enter. Maka di sini akan otomatis keluar sobat Excel. Jadi jumlahnya itu otomatis, nggak perlu kita tarik ke bawah. Jadi otomatisnya itu sampai dengan tabel yang kita buat sobat Excel. Nah, fungsi dari rata-rata di sini kita akan menggunakan yang namanya average biasa ya. Jadi rumusnya average seperti ini. Kita tab. Nah, untuk rumus average itu adalah keseluruhan data yang akan kita rata-rata. Jadi keseluruhan data yang akan kita rata-rata atau keseluruhan nilai di sini ya, sobat Excel. Jadi keseluruhannya kita blok. Jadi kita bisa klik lagi dari biologi, itu kita blok sampai dengan sejarah. Nah, di sini rumusnya akan nampak seperti ini sobat Excel. Jadi this row di sini adalah row yang kita seleksi sobat Excel. Jadi row dari row 2 di sini diambil nilainya mulai dari biologi sampai sejarah. Nah, kenapa di sini saya tutup kurung? Karena di sini adalah menggunakan rumus average. Jadi untuk mengakhiri rumus average itu bisa diakhiri dengan tutup kurung. Nah, kalau sudah selesai baru bisa kita enter. Di sini otomatis keluar rata-ratanya ya sobat Excel. Jadi kita nggak perlu lagi biasanya kan kita setelah rumus itu diklik 2 kali seperti ini ya. Nah, hasilnya sama karena fungsinya juga sama sobat Excel. Untuk jumlah ke bawahnya itu juga bisa. Di sini kan kita lupa naruh jumlahnya kan sobat Excel, itu bisa kita akali dengan masuk lagi ke desain ya sobat Excel. Itu di desain sini ya, diklik dulu di tabelnya kita baru itu akan desain muncul sobat Excel. Jadi kalau kita klik di sini atau di luar dari tabel yang kita buat maka ribbon desainnya tidak akan keluar, tapi kalau kita klik di tabelnya itu akan langsung muncul di table toolnya. Nah, selanjutnya kita pilih design. Nah, di sini ada beberapa pilihan sobat Excel ya. Di sini ada total row, last column, dan banded column. Nah, di sini yang dimaksud total row, kita coba klik. Dia akan muncul totalnya seperti ini sobat Excel ya. Jadi dia langsung otomatis muncul di sini. Nah, kalau sobat Excel menginginkan di sini adalah jumlah, di sini kan ada kan sobat Excel. Nah, di sini ada beberapa dari menu pilihan drop list ya. Itu bisa kita gunakan pilihan rumusnya. Jadi di sini ada. Jadi ada more function juga sobat Excel. Semuanya lengkap di sini ya. Nah, dari sini kan kita mau dicari jumlahnya saja ya. Kita ke kolom dari L itu kita sum. Jadi kita pilih sum.
maka hasilnya akan nampak seperti ini. Nah, di sini karena di sini rata-rata itu bisa kita ambil dari average. Nah, di sini sudah muncul kan sobat Excel? Oke, sobat Excel, di sini kalau sobat Excel itu ingin menambahkan, yaitu contohnya di sini mau mencari nilai terbesar, yaitu nilai kita coba max gitu saja ya, sobat Excel, yaitu nilai terbesar. Nah, kita geser saja sedikit. Nah, di sini dia akan otomatis muncul seperti ini sobat Excel. Jadi otomatis akan muncul tabelnya. Jadi tabelnya benar-benar otomatis sobat Excel. Nah, di sini kalau mau cari nilai minimal itu juga tinggal kasih min, jadi dia sudah dapat. Nah, kalau mau dicari ranking ya kita tambahkan saja headernya itu ranking seperti ini sobat Excel, maka dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan saja rumusnya di sini sobat Excel. Kalau rumus max itu atau nilai tertinggi itu akan menggunakan max di sini kan sobat Excel. Nah, kita tab numbernya tentu saja kita ambil dari mulai dari data awal dari nilai sampai dengan nilai terakhir, baru kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini otomatis juga untuk nilai tertinggi. Nah, untuk nilai terendah ya kita bisa gunakan fungsi min seperti ini sobat Excel. Jadi di sini mau rumus apapun, asalkan sobat Excel tahu dari rumusnya, asal dari rumusnya, penggunaan rumusnya itu bisa diterapkan seperti ini sobat Excel. Ranknya tentu saja kita gunakan fungsi rank, kita tab. Nah, numbernya di sini kita mau cari sumber ranknya itu berdasarkan apa? Di sini karena kita mau berdasarkan rata-rata, berarti number diambil dari rata-rata di sini sobat Excel. Nah, selanjutnya kasihkan titik koma untuk pindah ke argumen selanjutnya, yaitu referensi. Di sini referensi adalah asal dari rata-rata. Kita itu bloknya mulai dari pertama kan sobat Excel. Nah, selanjutnya kita kasihkan titik koma, ordernya itu descending atau ascending. Nah, kalau kita kasih 0 berarti dia yang nilai tertinggi akan berada di posisi atas atau menempati ranking 1. Dan kalau kita pilih ascending atau 1 itu sebaliknya ya. Jadi nilai tertinggi menjadi peringkat terendah. Kalau sudah kita tutup dan kita enter, maka di sini adalah ranking satunya adalah nilai tertinggi dari rata-rata 80,4 sobat Excel. Oke sobat Excel, itu tadi pertemuan singkat kita bagaimana cara membuat tabel dan rumus otomatis dengan menggunakan fasilitas insert tabel. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.